warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqi wal imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Haq Ketintang Permai. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala, kita bisa sholat maghrib berjamaah. Ini adalah nikmat, karena tidak semua orang bisa. Alhamdulillah, bersyukur juga kita masih mau tinggal diam bertolabul ilm. Itu pun juga nikmat yang semua orang belum tentu mendapatkan. Ini jalanan Surabaya macet total di mana-mana hari ini. Sore ini luar biasa. Bersyukur pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah. Dan Rasul sampaikan ini dibukukan oleh Imam Bukhari, diletakkan di kitab besar beliau Sahih Bukhari di urutan 71. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut untuk hadir ke masjid, ibadah sholat berjamaah, dan duduk tinggal diam bermajelis. Berarti panjenengan ini memang benar-benar pilihan Allah. Alhamdulillah. Dan kalau sudah ada di taman surga seperti ini, Imam Muslim membukukan juga sabda Rasul Muhammad SAW diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab besar beliau Sahih Muslim. Rasul bersabda bahwasanya di taman surga ini mayuridillahu bi khairan, siapa yang terpilih tadi, maka ida marotu biryati jannati farta'u, maka apabila engkau berada di taman surga, ambillah bekal dari taman itu. Qalu, sahabat bertanya, Mariyatul Jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasul? Rasul menjawab, hilakuh dik halakoh likoh majlis ilm, majlis taklim, majlis dzikr, majlis Jumat, idza quri'al Quran wal hadis, apabila di dalamnya dibacakan Quran dan hadis, itulah taman-taman surga. Maka bersyukur kita semua yang dipilih oleh Allah. Semoga langkah kita, waktu yang terluangkan ini tercatat sebagai pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga optimal dalam meneladani beliau. Ittiba dalam bahasa Quran hingga kita nanti mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khatimah, dan ahlul jannah. Amin. Ada pertanyaan yang timbul, kenapa kita harus meneladani Rasulullah? Sementara banyak Rasul yang lain sebelum beliau. Ada Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah beliau. Ada Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah beliau. Ada Nabi Ibrahim, bapak segala Nabi. Ada Rasul pertama di muka bumi, Nabi Nuh. Kenapa Rasulullah? Dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33, di ayat ke-21, Rabbuna wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi
uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah, bagi mereka yang mengimani akhirat. Coba kita tanya sekarang, coba angkat tangan jamaah Baitul Haq, ada enggak yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Coba angkat tangan. Oh, udah ada, semua mengharapkan rahmat Allah. Ada enggak yang tidak mengimani akhirat? Coba angkat tangan. Semua mengimani akhirat. Jelas ayat Allah tadi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Contoh terbaik itu ada pada diri Rasul bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani akhirat. Berarti kita yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir ada contoh pada diri Rasul Muhammad SAW. Ternyata ketemu ada di surat 33 Al-Azan di ayat 21. Lalu apa jaminan ketika kita meneladani Rasulullah, ketika kita mengikuti beliau? Rabbuna wa ta'ala menjanjikan kita pada surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku Rabbnya, ingin masuk surgaku, ingin bertemu denganku, katakan pada mereka, fattabi'uni. Rasul suruh mengatakan, ikuti aku. Maka siapa yang mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal beribadah, dalam hal bermuamalah, dalam hal berukhuwah, dalam hal bersyariah, dalam hal berakhlakul karimah, ada dua jaminan Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia dicintai Allah, dirahmati Allah, dan dosa kesalahannya diampuni Allah. Ternyata luar biasa ya mengikuti Rasulullah ini, mencontoh beliau ini. Allah pakai kata hibbu, cinta. Kalau Allah yang cinta ini dahsyatnya bukan main. Cinta manusia sama manusia aja sudah luar biasa, apalagi cintanya Allah. Kalau kita tanya uang suami hakikatnya uang siapa? Halo? Uang suami hakikatnya uang siapa? Uang istri. Kalau uang istri, uangnya istri. Nah, itu saja sudah kita kasih seorang suami pada istrinya. Nanti setiap pekan modal lagi. Opo iki? Facial, luar lagi. Pekan depan kemana ini? Luluran, luar lagi. Itu bayangin aja, itu cinta manusia. Artinya suami mencintai seorang istrinya. Sudah sebegitunya. Apalagi kalau yang cinta Allah. Dan Allah menggunakan kata hibbu. Yuhibbukumullah. Allah mencintai dan merahmati. Itu terkadang kita belum meminta diberi. Karena Allah konsekuen dengan surat At-Tolak. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Maka kalau kamu totalitas kepadaku, tawakal kepadaku, semua kebutuhan aku yang mencukupi. Kita belum minta, Allah sudah mencukupi. Ternyata luar biasa kok mengikuti Rasulullah. Masih belum puas. Coba saya bawa panjenengan ke kitab terdahulu. Saya bawa ke kitab Taurat. Ada yang bawa HP? Bisa Google? Ada yang bawa HP, bisa internet? Ada. Bawa HP. Bantu saya ya, Abi. Coba ketikkan ke Google Ulangan pasal 18 ayat 18. Biar tahu siapa Rasulullah. Ini firman Allah kepada Nabi Musa.
Rasulullah belum lahir. Ulangan pasal 18 ayat 18. Rasulullah belum lahir ya. Jadi Rasulullah ini belum lahir. Allah sudah ngomong sama Nabi Musa tentang Rasulullah Muhammad SAW. Ketemu? Nanti kalau saya salah tolong diingatkan ya. Wahai Musa, seorang nabi akan aku bangkitkan dari antara saudaramu di tengah-tengah saudaramu sendiri. Sepertimu Musa ini, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Begitu bunyi firman Allah? Betul. Masih hafal ternyata saya. Nah, jadi Rasulullah belum lahir. Allah sudah bilang sama Nabi Musa bahwa Nabi penutup nanti itu tidak lagi diambil dari garis anak Yakub atau Bani Israel. Tapi diambil dari Bani Ismail. Itu maknanya saudaramu sendiri di tengah-tengahmu. Karena Nabi Musa kalau ditarik ke atas ketemu Yakub. Yakub anak Ishak. Ishak anak Nabi Ibrahim. Rasulullah Muhammad SAW kalau ditarik ke atas ketemu Ismail alaihissalam. Putra Nabi Ibrahim. Cuman kalau kitab Taurat mengatakan Abram. Kalau Injil Abraham. Kalau Quran Ibrahim. Kalau orang Betawi Boim. Sama maknanya. Nah ini punya anak dua. Dalam surat As-Saffat surat ke-37 di ayat 113. Rabbuna wa ta'ala mengatakan barakallahu alal Ismail wa Ishaq zuriyatihima. Jadi dua keturunan anak ini itu akan dijadikan para nabi. Sehingga ketika saya cari Arek Dinoyo, oh bukan Arek Dinoyo Pak, itu pabrik roti Paulus namanya. Saya cari Paulus itu di garis Ishak, tidak ketemu, apalagi di garis Ismail. Makanya saya tinggal minggat, saya pindah masuk Islam. Nah, belum dia lahir, Allah sudah ngomong sama Nabi Musa. Terus kalimat Nabi Musa, kalimat Allah tadi apa? Sepertimu ini Musa. Di mana letak kesamaan antara Nabi Musa dengan Rasulullah Muhammad SAW? Ada kesamaan yang signifikan dari kitab Taurat sampai Quran. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kesamaannya cuma satu. Beliau berdua ini. Antara Nabi Musa dan Rasulullah. Di mana kesamaannya? Sama-sama ditemui Allah. Sama-sama ditemui Allah. Kalau Nabi Adam sekalipun diciptakan di Firdaus, gak pernah ketemu Allah. Nabi Adam itu mendengar suara Allah. Nabi Isa mendengar suara Allah. Nabi Nuh mendengar suara Allah. Yang ditemui itu cuma dua nabi. Nabi Musa alaihissalam itu ditemui di Gunung Bromo. Oh Sinai, tapi kan dengan ketiduran. Di Gunung Sinai, ya. Tadi pindah Nusantara, Baitul Haq. Nah, ditemui di Gunung Sinai. Kalau Rasul Muhammad SAW ditemui di Sidratul Muntaha. Bisa kita buktikan di surat 53 An-Najm, mulai ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlan ukhra. Dan sungguh Muhammad telah melihat Jibril dengan wajah aslinya. 14. Inda Sidratil Muntaha. Dan ini kejadian di Sidratul Muntaha. Berarti Rasul benar-benar ada di sana. Ini ayat Allah. Ayat 15-nya. Indaha Jannatul Ma'wa. Rasul disaksikan, dipertontonkan surga-surga tempat tinggal. Surat 53. Ayat 16-nya. Azyaksha sidratam mayyaksha. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Nah ini namanya hijar. Dalam kitab tafsir yang sudah saya pelajari. Hijar itu sama dengan ketika Nabi Musa ditemui Allah ada hijar juga. Gak mampu nembus. Bahkan Allah mengatakan antum la yubsorini. Kalian semua tidak akan pernah bisa melihatku. Ila man yawma akhir fil jannah. Kecuali nanti setelah hari akhir di surga baru bisa melihat. Ini ayat Allah. Kok sekarang ada orang katanya sudah bisa langsung ketemu Allah, bisa manunggal, itu judulnya preketek, mohon maaf. Allah aja bilang kalian gak akan pernah bisa melihatku kecuali nanti di surga. Tapi yang model begitu itu pengikutnya banyak loh.
yang bisa manunggal terus gak sholat gitu. Saya pernah negur saudara saya melok begitu, aku coba ngomong. Lah kok saya dilok ini. Anu Mas, awakmu durung tutup kuno. Awakmu jek mualaf soalnya. Nek guru wis gak perlu sholat. Waduh, Rasulullah aja yang nabi jaminan ampunan dosa, jaminan masuk surga sholat sampai akhir hayatnya. Iki gak sholat katanya ilmunya sudah di atas. Luar biasa sekali. Masya Allah. Nah, kemudian Allah katakan apa tadi? Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Masya Allah. Ini sampai sebegitunya. Coba kita lihat. Surat 16. An-Nahl. Ayat 44. Bil bainati wal zubur. Wa anzalna alaika dzikr. Litubayyana linnas manuzila ilaihim wa la'alakum yatafakkarun. Allah berfirman, mukjizat dari kitab-kitabku sudah aku turunkan sebelumnya kepada mereka. Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, Injil Nabi Isa alaihissalam, dan engkau Muhammad ad-dzikr, Quran. Lihat kalimat Allah, litubayyana linnas. Tugasmu Muhammad, litubayyana linnas, menjelaskan semua manusia dari semua kitab-kitabku yang sudah aku turunkan. Padahal Rasul tidak hidup di masa itu. Tapi Rasul harus menjelaskan dari mana datangnya. Allah sudah tentukan di masa Nabi Musa bahwa semua firmanku aku simpan dalam lisan Nabi yang terakhir. Masya Allah. Padahal justru Rasulullah Muhammad SAW ini itu buta huruf. Gak bisa baca dia. Gak bisa baca. Tapi oleh Allah dikuasakan terhadap semua kitab terdahulu. Coba kita buktikan Rasul tidak bisa baca. Bantu ketik saya lagi ini. Yesaya. Saya bawa ke Taurat benar. Pasal 29 ayat 12. Ini Nabi Musa. Ini Nabi Isa. Antara kedua ini ada Yesaya. Ini ada di sirahnya Yakub. Tapi di sirah Ismail nggak ada. Sama ajalnya. Sirah Ismail ini di Nasrani nggak ada, seperti Nabi Suhaib, Nabi Soleh, Nabi Idris nggak ada. Ketemu? Kalau saya salah diingatkan ya. Cuman sekarang terjemahnya diganti seseorang. Kalau dulu tertulis Nabi, edisi tahun 51 punya papa mama saya masih Nabi. Bunyinya begini. Dan apabila kitab ini diberikan kepada terjemahan sekarang seseorang ya, seorang, padahal aslinya. Dan apabila kitab ini diberikan pada Nabi yang tidak bisa membaca. Jadi kitab terakhir itu diberikan pada Nabi yang tidak bisa membaca. Lalu aku katakan, baca ini. Terus dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ini belum terjadi peristiwanya. Allah sudah sampaikan ini. Ini peristiwa di surat 96 ayat 1. Ketika malaikat Jibril yang membawa wahyu pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya Allah. Di gua mana? Selarok. Oh, gua Hiro. Tak pikir pindah mana? Rara gua Selarok. Nah, ketika malaikat Jibril pertama kali menyampaikan wahyu ini, itu bentuknya masih malaikat. Besarnya bukan main. Gimana nggak takut coba Rasulullah? Lihat besar begitu, terbentang sayapnya. Malaikat pakai sayap enggak? Hah? Tahu dari mana kita? Ya, anak Jumaat 1. Betul. Alhamdulillahi fatrus samawati wal ardi wa qul malaikati rusulan ajnatin masna sulasa rubah. Jadi puji seluruh alam sekalian, alam ini Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengutus para malaikatnya dengan berbagai urusan yang memiliki sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Itu anak sekarang itu buat lagu Pak. Malaikat tak bersayap coba ya. Malaikat punya sayap. Lagu yang terkenal sekarang ini malaikat tak bersayap. Anak-anak muda ini. Nah saudara-saudaraku. Maka ketika malaikat Jibril mengatakan itu dalam bentuk malaikat, Rasulullah lari dan mengatakan aku tidak bisa membaca. Ini belum terjadi peristiwanya, Allah sudah cerita sama Yesaya. Makanya saya pindah masuk Islam. Lari beliau. Kemana?
pulang menemui istri. Tuh Pak, diajarin Rasulullah Pak. Kalau ada masalah, pulang temui istri. Kecuali saya Pak, ada masalah, tidak pulang saya. Wong saya tidak punya istri. Gitu. Masih duda ini tahun kelima. Udah sampai bolak-balik, itu sama Ustadz Mul belum dicari-carikan yang ditaruhkan. Nah, jadi sampai sebegitunya Rasul. Kalau anak-anak sekarang ada masalah, malah cangkruk buka botol, mendem, gitu, cetok gitu. So, ketemu teman-temannya ditanya kenapa, tukaran mas, ambil bojo. Apa jawabnya temannya yang nggak syar'i? Biasa mas, itu bumbu rumah tangga. Hah? Pertengkaran suami istri dikatakan bumbu rumah tangga. Ini akidah syaitan. Akidah syaitan. Coba saya nanya, tolong dijawab jujur. Makanan itu enak pakai bumbu atau enak nggak pakai bumbu? Lek ngono tukaran terus karo bojomu kan bumbu rumah tangga. Rusak rumah tangga. Akidah syaitan ini. Nah, ketika Rasulullah lari menemui Khadijah, apa yang terjadi? Beliau cerita apa yang terjadi. Kaget Khadijah. Karena Khadijah juga mendapat cerita yang sama dari pamannya. Paman beliau itu orang ahli kitab. Ahli kitab. Tapi yang garis lurus. Loh, tidak cuma NU dok punya garis lurus sekarang. Ahli kitab zaman dulu sudah ada yang garis lurus. Artinya tidak menuhankan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tuh. Kemungkinan suamimu ini Nabi. Nanti kalau suatu saat dikejar dan yang ngejar itu Jibril, berarti benar suami Nabi. Khadijah ingat cerita itu, apa yang terjadi? Jibril sampai di rumah Khadijah. Biiznillah, dengan izin Allah menjadi manusia. Kalau nggak bisa masuk. Sampai depan pintu rumah, tetap memaksa Rasul untuk membaca wahyu. Dan Rasul mengatakan nggak bisa. Seperti yang disampaikan di kitab Yesaya. Apa yang terjadi? Khadijah pengen ngecek bener nggak ini Nabi? Jibril yang ngejar suamiku. Luar biasa cara beliau ngetesnya. Rasulullah dipeluk. Begitu Rasulullah dipeluk, Jibril mulai tersipu. Masih belum yakin, Rasulullah benar-benar dipangku. Itu kok baca cerita di situ, dipangku. Apa yang terjadi? Tambah tersipu. Masih belum yakin, hijab Khadijah dibuka sama Khadijah. Belum sampai buka, Jibril langsung balik kanan. Yakinlah Khadijah, ini malaikat. Sebab kalau bukan malaikat dibuka tambang ini, lu ayu, rambutnya, malaikat gak doyan aurat. Sampai sebegitunya Khadijah ngetes yang mengejar suaminya adalah Jibril. Maka dakwah Rasulullah, perjuangan awal Khadijah dengan luar biasa memberikan semuanya untuk Islam, untuk suaminya Rasulullah SAW. Coba di kitab Musa disebutkan, di kitab Yesaya disebutkan. Sekarang yang terakhir sebelum Al-Quran ada Injil. Ketikan saya Yohanes 14-16. Gak duwe sampean semua ya. Nggak mantan kayaknya, nggak punya. Rasulullah disebutkan, jangan dikira tidak di Bible. Ketemu. Nah, kalimat Nabi Isa kepada Allah. Cuma Allahnya diganti Bapa. Ya, cek ketoknya anaknya gitu. Itu kan sih gaya Paulus. Bacanya gini. Aku akan meminta kepada Bapa. Ya. Agar segera memberikan pengganti yang akan menyertaimu selama-lamanya. Betul. Mungkin kurang sempurna kalimat saya. Ya, betul. Jadi Nabi Isa berdoa kepada Allah, minta supaya penggantinya Rasulullah Muhammad itu segera agar menemani mereka, maksudnya manusia ini, murid-muridnya, selama-lamanya. Ada kata selama-lamanya. Makna selama-lamanya ini nggak ada lagi setelahnya. Artinya ini khotamun nabiin, penutup segala nabi. Coba, nabi saja minta. Ini kalau bahasa aslinya, yang bahasa Ibrani, itu disebut parakletos. Parakletos itu nabi penerus atau pengganti. Coba, Masya Allah. Jadi Rasulullah ini disebutkan. Sampai-sampai Nabi Isa pun dia. Sehingga betapa pentingnya kita mengikuti beliau. Dan Nabi Isa meminta itu karena juga tahu bahwa nanti yang akan menjadi saksi akhir zaman adalah Rasulullah. Sebab Rasulullah lah yang oleh Allah
diberi ilmu semua kitab yang sudah diturunkan, dan Allah katakan di masa Nabi Musa tadi bahwa semua firmanku sudah aku simpan di dalam lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti di padang mahsyar saat yaumal hisab, hari di mana amal ini diperhitungkan, yaumal jam'i, hari dikumpulkan, yaumuddin, hari pembalasan, yaumul mizan, hari timbangan amal. Besok setiap kaum akan dihadirkan oleh Allah, dan Allah akan menghadirkan rasul dan nabi yang diutus masing-masing, dan Allah menghadirkan Rasulullah Muhammad sebagai saksi. Serius. Dulu Pak, pada waktu saya masih di gereja, itu di otak ditanamkan Pak, besok saksi akhir zaman itu Yesus. Ternyata setelah saya pelajari, saksi akhir zaman itu Nabi Muhammad SAW. An-Nisa 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nasib orang-orang kafir nanti ketika setiap kaum yang aku adili, aku hadirkan nabi dan rasul yang aku utus pada mereka masing-masing. Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kau Muhammad aku hadirkan sebagai saksi. Kenapa beliau yang menguasai semua kitab? Yang menguasai semua kitab. Sehingga besok pertanggungjawaban Taurat menyimpang, Rasul yang mengatakan ini menyimpang, yang benar begini. Ketika pertanggungjawaban Taurat menyimpangnya, Rasul yang meluruskan yang sebenarnya yang begini. Ketika Injil yang benar yang begini, itu Rasulullah. Maka saudara-saudaraku, penting sekali kita meneladani Rasulullah. Penting sekali mengikuti Rasulullah. Urgensi. Karena besok di Yaumal Mizan, Yaumal Jam'i, Yaumuddin, Yaumul Hisab, saksi akhir zaman dari semua kaum Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi pengikutnya langsung seperti kita ini. Besok berhadapan dengan Rasulullah. Ya. Maka kalau kita sampai mengingkari Quran, mengingkari apa? Masya Allah. Alamat mampir. Mati. Halo? Habis baterainya. Baterainya habis. Maka kalau sampai kita mengingkari ini, Masya Allah, risikonya kita akan mampir ke neraka. Kalau orang Islam mampir ya tidak kekal. Cuma mampir iya. Lah kalau ada yang jatuh, gak apa-apa lumayan timah gablas musuh kok tidak diwedi. Maka kalau kita bisa nggak mampir, nggak usah mampir. Dan kalau pengen nggak mampir tuh syarat paling utama taubat. Taubat. Mungkin kita dulu pernah syirik musyrik. Mungkin kita dulu pernah menyekutukan Allah. Mungkin kita dulu pernah berbuat maksiat yang luar biasa. Mungkin kita pernah terjerumus dan yang sangat dibenci oleh Allah dan dilaknat mestinya. Tapi manakala kita tobatkan, Allah Rabbuna wa ta'ala menjanjikan dalam surat 19 Maryam ayat 60, ila man taba wa amana amilan salihah yadkhul jannah la yatamuna sayyi'ah. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka aku masukkan surga tanpa dianiaya, tanpa didolimi, tanpa mampir neraka. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua yang hadir beserta keluarga kita hidayah, inayah, bimbingan, pertolongan, sehingga setiap amal soleh kita, amal ibadah kita di atas Quran, Sunnah, dan ijma' ulama yang teruji dan diridhoi Allah. Sehingga amalan kita menjadi amalan yang solih, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma amin. Adzan Isya menit keberapa? Ini masih ada waktu. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Tidak ada. Ya, silakan Ustaz.
Ya. Jadi pertanyaan Ustadz Mul bagus nih. Kalau kita kan ada hadis ya. Hadis itu ada tingkatannya lagi. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang gharib, ada yang mursal. Ada lengkap gitu ya. Dan ada perawinya. Setelah ada perawinya masih ada sanad. Sanad itu sandaran akhir. Nah, kalau di kitab itu di Bible, kalau yang Injil itu yang masih asli punya Barnabas namanya. Dan Vatikan getol mencarinya sampai sekarang. Dan gak pernah diberikan, disembunyikan. Terutama di Turki gak akan diberikan. Itu yang asli. Karena penulisnya adalah Barnabas. Barnabas ini Hawariun. Murni Hawariun. Kalau yang Paulus ini, dia itu hidup 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Baru ada anak namanya Paulus. Arek dinoyo. Bukan mbak, itu pabrik roti Paulus. Dia arek Yunani. Nah, baru dia buat itu. Baru dia buat apa namanya? Injil ini gitu. Dan ini bisa dibuktikan. Bantu lagi saya. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ini saya buktikan bahwa yang nulis dia. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ketemu? Ketemu. Tidak. Ketemu. Theophilus yang mulia gitu. Nah, Theophilus ini raja waktu itu, kaisar. Ya. Dia mengatakan gini, banyak orang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada mereka yang dari semua adalah saksi mata. Dia cuma nulis saksi mata, tapi tidak bisa menyebutkan nama-namanya. Dan waktu saya tanya pada waktu saya sidang disertasi itu, saya tanyakan, ini saksi mata siapa? Tidak bisa jawab gereja. Terus saya bilang, kalau di Islam itu ada gini, Ibnu Umar, gitu kan. Terus sampai Rasulullah, bahkan terkadang Allahu azza wa jalla. Nah ini saksi mata siapa? Tidak mau jawab, tidak ada. Masa saya jawab kita kalau ditanya jamaah besok, ini siapa ya? Masa tak jawab, saksi mata, matanya siapa? Masa begitu kan tidak mungkin. Nah gitu loh. Ini tidak lucu kan? Nah itulah. Terus ayat 3-nya coba diingatkan saya. Oleh karena itu, setelah aku menyelidiki segala sesuatunya ini maka aku memutuskan untuk menulis dan membukukan dengan teratur bagimu. Betul begitu bunyinya. Tuh. Jadi memang dia yang buat. Nah, sehingga Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini juga bukan para murid Hawariun. Ini petugas-petugas yang disuruh nulis ulang. Tanya-tanya ke pasar Kerempiang, pasar Senggol tentang Nabi Isa terus ditulis. Nah setelah itu ditulis, si Paulus buat surat sendiri. Namanya Korintus, Efesus, Galatia, Timotius, itu punya dia semua. Jadi itu bukan firman Tuhan. Kalau mau bukti ketik aja salah satu, Roma 1.1 itu. Itu firman Tuhan atau dari Paulus. Coba Roma 1.21. Jadi Roma pasal 1 ayat 1. Ada kata dari Paulus enggak? Ketemu. Ada. Dari Paulus. Nah, sekarang coba Efesus 1.1. Wis ini surat-suratnya dia semua. Terus saya mikir, lagi suratnya arek dino ya, bukan firman Tuhan. Tapi gak ingat Ustaz gitu. Jadi ini tulisannya, betul, dari Paulus. Nah, tuh Korintus 1:1 semua dari Paulus. Jadi tidak pernah bilang depannya tuh Qola Ta'ala itu tidak ada. Makanya saya waduh kali itu ya tinggal minggat terjawab Ustaz. Nah disitulah bedanya Islam dengan mereka. Kalau di sini terjaga ucapan Rasul didengarkan
Umar waktu itu memerintahkan lagi sampai ke anaknya terus itu sampai kepada Qatadah terus sampai sana terus akhirnya menyampaikan sehingga ada rawi sanadnya siapa Ibnu Umar dari mana dia bapaknya dari mana dia siapa Rasulullah bahkan terkadang kalau Allah Taala terjawab baik ada yang lain betul. Masya Allah. Kenapa kita harus bersolawat? Ya. Baik. Dalam surat Al-Ahzab surat 33-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi dan para malaikat juga. Maka hai orang-orang yang beriman bersolawatlah kamu dan berikan penghormatan yang terbaik bagimu. Nah, manakala yang bersolawat Allah itu kemuliaan bagi Rasulullah Muhammad SAW. Manakala yang bersolawat malaikat itu keberkahan bagi beliau. Kalau yang bersolawat kita hakikatnya ucapan terima kasih kepada Rasulullah. Tidak perlu didoakan Rasulullah. Rasulullah tidak butuh doa. Solawat itu bukti tauhid. Mana bukti tauhidnya? Kalimat solawat yang diajarkan Allah dan Rasulnya bunyinya apa? Allahumma. Tuh, kepada Allah. Jadi solawat itu bukti tauhid hakikatnya. Ini saya temukan di Jalalain, Tobari dan Ibnu Katsir. Saya baru selesai 3. Jenengan yang Islam lama sudah selesai 5 atau 8 tafsir kan? Saya baru 3. Sejak masuk Islam dari ini. Jadi solawat yang bersolawat Allah kemuliaan bagi Rasulullah. Kalau yang bersolawat malaikat keberkahan. Kalau kita pada dasarnya ucapan terima kasih. Dan kita pun masih membutuhkan syafaatnya. Gitu. Jadi bukan kita mendoakan Rasulullah. Dan ini bukti tauhid. Sebab perintahnya juga dari Allah. Terjawab. Masih ada waktu? Habis. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.